Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nur Awaludin menegaskan, tindakan tegas tersebut dilaksanakan karena PT BTII tidak memiliki izin resmi. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yakni PT BTII karena tidak memiliki izin resmi. PT BTII dalam hal ini telah melanggar tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan penyelenggaraan penataan ruang, serta mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nur Awaludin dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa tindakan tegas tersebut dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan kesehatan ekologi pesisir. Dalam proses penghentian kegiatan ini, pihak KKP juga melibatkan pemerintah daerah setempat. Dengan penghentian kegiatan ini, PT BTII diminta untuk mengurus dokumen perizinan reklamasi dan PKKPRL di KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut serta memenuhi denda administratif sebelum kegiatan operasional usahanya dilanjutkan. Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Khalid Yusuf menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP terus melaksanakan penertiban terutama yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti kegiatan reklamasi yang kami segel pada hari ini, bahwa pelaku usaha sebelumnya harus mengurus yang namanya PKKPRL, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada seluruh pelaku usaha, termasuk BTIIG, untuk mentaati segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran TNI dan Polri agar ikut mengawal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas bersama dengan jajaran pengamanan di Jayapura, Papua. Presiden Joko Widodo meminta TNI Polri untuk mengawal pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangan persnya usai melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo di Jayapura pada Senin 20 Maret 2023. Demi suksesnya pengawalan seluruh kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tersebut, salah satu yang harus dikedepankan adalah dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. Oleh karena itu, Presiden menekankan agar TNI Polri mampu bekerja secara terintegrasi antara program-program pusat dan program daerah. Intinya, beliau memerintahkan pada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebutkan TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum. Dan pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua. Menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri, sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya ya, untuk selain perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya digitalisasi di pemerintahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Dengan penerapan sistem pemerintahan tersebut mampu menghadirkan pelayanan investasi, indeks persepsi korupsi, dan juga penegakan hukum. Pemerintah tengah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menghadirkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Pentingnya digitalisasi di pemerintahan guna memudahkan dan mempercepat langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, dengan praktiknya penerapan SPBE yang bagus akan menghadirkan pelayanan investasi, indeks persepsi korupsi, dan penegakan hukum yang bagus bagi masyarakat. Namun, Menpan RB menekankan, dalam penerapannya SPBE tidak berarti membuat semua instansi pemerintah perlu berlomba-lomba dalam memperbanyak pembuatan aplikasi. Mengingat saat ini sudah ada sekitar 27.000 aplikasi layanan pemerintah, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Adapun dengan banyaknya aplikasi tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada pemerintah untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas. Oleh karena itu, Azwar meminta agar setiap instansi-instansi pemerintahan tidak lagi menghadirkan satu inovasi yang diikuti pula dengan kemunculan satu aplikasi baru. Kedepannya, instansi pemerintah juga harus mengonsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Sekali lagi, keterpaduan dan efisiensi penyelenggara. Karena selama ini begitu banyak aplikasi tapi tidak terpadu. Oleh karena itu, maka ini untuk memudahkan warga mengakses layanan publik. Terdapat lebih dari 27.000 aplikasi warga yang harus membuat banyak warga membuat akun setiap ingin mendapatkan pelayanan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah resmi memulai subsidi atau insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit motor bagi motor baru dan juga motor konversi. Menyusul dengan insentif untuk kendaraan mobil listrik akan dimulai pada 1 April 2023 mendatang. Dalam konferensi pers kebijakan bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit untuk motor baru dan motor konversi. Subsidi yang memakan anggaran sebesar 7 triliun rupiah ini hanya berlaku 2 tahun, yaitu 2023 dan 2024 untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Saya ulangi, 2023 motor listrik adalah anggaran yang dibutuhkan adalah 1,75 triliun. Untuk tahun 2024, motor listrik baru sebanyak 600.000 dan motor konversi sebanyak 150.000. Dengan demikian, kebutuhan untuk tahun 2024 adalah 5,25 triliun. Adapun pemberian insentif motor listrik baru ini akan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan persyaratan, pelaku UMKM tersebut harus mendaftar sebagai penerima kredit usaha rakyat. Selain syarat lainnya, pemohon insentif merupakan penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Selain itu, insentif juga diberikan kepada penerima subsidi upah dan bantuan subsidi listrik 450 hingga 900 volt ampere. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor harus diperoleh Indonesian TKDN minimal 40%. Produk motor listrik yang mendapatkan bantuan harus diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan insentif motor listrik atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan diluncurkan pada 1 April 2023 mendatang. Bahwa kebijakan program bantuan pemerintah untuk KBLBB roda 2 baik motor baru maupun motor konversi sudah dapat diluncurkan. Selanjutnya untuk KBLBB roda 4 ke atas termasuk bis, program yang disebut sebagai insentif fiskal akan diumumkan peluncuran kebijakannya tepat tanggal 1 April. Saat ini proses finalisasi tengah kami rampungkan bersama.
Luhut menambahkan bahwa kebijakan insentif KLBB diharapkan dapat menjadi industri Indonesia menjadi lebih hijau serta mempercepat program KLBB. Dengan demikian, kedepannya akan menimbulkan dampak positif berupa terciptanya banyak lapangan pekerjaan. Diharapkan industri transportasi Indonesia dapat bertransformasi menuju ke arah industri yang lebih hijau. Industri yang terbangun nantinya juga akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral, baterai, serta kendaraan. Percepatan program KBLBB ini nantinya juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya, khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.